Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS komputer akuntansi. Pertama, kita masuk ke aplikasinya dulu. Create. Next. Namanya di sini PT Sentosa. Addressnya Jalan Sudirman, Kaf 99, Jakpus, Jakarta Pusat. Phone numbernya 0812 7700 0012. Fax numbernya 021 6367 315. Emailnya PT Sentosa @gmail.com. Lalu next. Sini tahunnya 2017. Lastnya Desember. Conversion month-nya mulai dari Maret. Lalu next. Kita guna yang nomor 2 supaya kita bisa mengentri daftar akunnya sendiri. Next. Ceng. Kita simpan di Acer, Meop, lalu save. Lalu next. Comment center. Nah, sekarang kita masukkan daftar akun. Kita masuk dari setup, isi setup assistant, account, next. Ininya kita perbesar aja. Ininya karena nggak bisa dihapus, kita ubah aja sini jadi 1101 dengan nama cash on hand. Lalu new. Oke. Sini kita ambil new. Tipenya jangan lupa diubah ya. Tipenya sekarang ke akun receivable 1201 dengan nama account receivable. New. Kita ubah lagi jadi other current asset 1400 dengan nama supplies. New lagi 1500 prepaid rent. New lagi, tipenya kita ubah jadi fixed asset 2100 dengan nama equipment. New lagi 2101
accumulation, depreciation of equipment. Lalu oke. Kita masuk di sini. Di account receivable-nya kita ubah. Jadi sini 11.00 account receivable. Bukan, account payable, sorry. Oke. Kita masuk di equity. Sini 11.00 dengan nama capital, new 12.00 dengan nama withdrawal. Oke. Kita masuk ke income 11.00 dengan nama service income. Oke. Di expense-nya kita ubah 11.00 dengan nama salary expense. New 12.00 dengan nama supplies expense. New lagi 13.00 dengan nama rent expense. New 14.00 dengan nama depreciation of equipment. New 15.00 dengan nama electric water and telephone expense. Lalu oke. Lalu kita masukkan saldonya. Next. Cash on hand-nya di sini 20 juta. Account receivable-nya 6 juta. Supplies-nya 1.500.000. Prepaid rent-nya 4.800.000. Equipment-nya 30 juta. Akumulasinya jangan lupa diberi tanda min ya. 1 juta. Account receivable-nya sebesar 5 juta.
kapitalnya sebesar 56.300.000. Karena di sini udah balance, lalu close. Sekarang kita mengatur teks kode. Kita masuk dari setup. Kita mengatur link account. Setup account banking. Sininya kita ubah jadi cash. Yes. Oke. Setup lagi. Sales akunnya. Yang pertama kita buat account receivable. Oke. Setup lagi. Purchase account. Nah, di sini udah ada account payable sama cash. Lalu oke. Sekarang kita close ini dulu ya. Kita mengatur teks kode. Masuk dari list teks kode. Yang nggak perlu kita hapus aja. Tinggalkan satu yang not taxable. Lalu close. Sekarang kita mengentry data customer sama supplier. Kita masuk dari cut file, cut list, customer, new. Yang pertama namanya Pak Anto. C001. Alamatnya Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Kotanya Jakarta. New Budirma. C002. Alamatnya Jalan Karet Gusuran. Jakarta Selatan. Kotanya Jakarta. Oke. Sekarang suppliernya new. Namanya Bu Anggi. S001. Alamatnya Jalan Gatot Subroto. Jakarta Selatan. Kotanya Jakarta. Lalu new Bapak Sony. S002.
Alamatnya Jalan Melati, Jakarta Timur. Kotanya Jakarta. Lalu oke. Close. Sekarang kita entry saldonya. Kita masuk dari setup, balance, customer balance, lalu add cell. Pertama namanya Bapak Anto. Sini tanggalnya 1/3/2017. Dengan ketik memo saldo awal. Jumlahnya sebesar 4 juta. Lalu record. Add cell lagi. Budirma. Keterangannya. Saldo awal lalu dengan jumlah 2 juta. Lalu kita record. Close. Setup, balance, supplier balance. Add purchase. Kita pilih pertama Bu Anggi. Tanggalnya tanggal 1 bulan 3 2017 dengan memo saldo awal dengan jumlah 2 juta. Record. Add cell lagi. Bapak Sony. Memonya. Saldo awal dengan jumlah 3 juta. Lalu kita record. Oke. Nah, sini udah balance. Close. Sekarang kita masuk ke transaksi. Transaksi yang pertama yaitu penambahan modal dari Tuan Joko. Kita masuk dari banking, receive money. Sininya kita ubah. Amount-nya sebesar 25 juta. Dengan memo tambahan modal usaha. Tanggalnya di sini tanggal 1 Maret 2017. Di sini kapital. Lalu kita record. Cancel. Tanggal 2 pembelian peralatan tunai. Kita masuk dari banking, spend money. Di sini tidak disebutkan namanya ya. Jadi tanggalnya yaitu tanggal 2 Maret 2017 dengan jumlah 2 juta. Dengan memo pembelian
peralatan tunai. Ikonnya di sini equipment. Lalu kita record. Tanggal 5 pembelian perlengkapan. Kita masuk dari banking juga, dari spend money. Karena kita udah di sini, jadi kita ubah aja tanggalnya. Tanggal 5. Jumlahnya sebesar 5 juta. Dengan memo pembelian perlengkapan tunai. Di sini ikonnya supplies. Lalu kita record. Tanggal 8 menerima pendapatan service. Kita cancel. Banking reserve money. Amount-nya sebesar 3.500.000. Memonya penerimaan pendapatan tunai. Tanggalnya di sini tanggal 8. Ikonnya service income. Lalu kita record. Tanggal 13 menerima pelunasan piutang, tetap di sini. Tanggalnya jangan lupa diubah ya. Tanggal 13. Amount-nya sebesar. Oh, di sini penerimaan dari Bu Irma. Sebesar 2 juta. Dengan dengan memo penerimaan pelunasan piutang. Sini memonya, akunnya, akun receivable. Lalu kita record. Tanggal 15 pembayaran hutang, cancel. Kita masuk dari banking spend money. Tanggalnya tanggal 15. Kita membayar hutang kepada Bu Anggi. Dengan memo pembayaran pembayaran utang usaha. Jumlahnya sebesar 2 juta. Sini ikonnya akun payable. Sorry. Akun payable. Lalu kita record.
Tanggal 19 menerima pendapatan servis secara kredit. Cancel. Kita masuk dari sales, enter sales. Customernya yaitu Pak Anto. Tanggalnya tanggal 19 Maret 2017. Penerimaan pendapatan kredit. Dengan akun yaitu service income sebesar 5 juta. Lalu kita record. Cancel. Maaf, di tanggal 15 saya ada kesalahan, jadi kita buka transaction journal. Kita lihat tanggal 15 di sini saya ada kesalahan, jadi kita delete dulu. Close. Untuk tanggal 15 kita masuk dari purchase pay bills. Sini namanya Bu Anggi. Tanggalnya tanggal 15 Maret 2017. Amount-nya sebesar 2 juta. Dengan memo pembayaran pelunasan utang usaha. Lalu kita klik di amount applet-nya, enter, lalu kita record, cancel. Nah, untuk tanggal 13 saya juga ada kesalahan, jadi kita buka dulu tanggal 13. Kita delete. Kita masuk dari sales receipt payment. Sini dengan nama Pak Anto. Namanya Bu Irma. Amount-nya sebesar 2 juta. Dengan memo
memo penerimaan pelunasan piutang usaha. Tanggalnya di sini tanggal 13 Maret 2017. Lalu kita klik di sini, enter, lalu kita record, cancel. Nah, untuk tanggal 22 yaitu pembayaran hutang kepada Bapak Sony. Kita masuk dari purchase, pay bills, sini Bapak Sony. Tanggalnya jangan lupa diubah. Tanggal 22, amount-nya sebesar 1.500.000 dengan memo pembayaran pelunasan utang usaha. Lalu kita klik di sini, enter, lalu kita record. Tanggal 24 menerima pelunasan piutang, cancel. Kita masuk dari sales, receive payment. Di sini namanya Pak Anto. Tanggalnya tanggal 24. Amount-nya sebesar 1 juta. Dengan memo penerimaan piutang usaha. Kita klik yang di atasnya ya, pas tanggal 1. Lalu enter, kita record. Tanggal 27 pengambilan privé, cancel. Kita masuk dari banking, spend money. Tanggalnya di sini tanggal 27. Tanggal 27. Amount-nya sebesar 200.000 dengan memo privé. Sini akunnya withdrawal. Ini jangan lupa diubah ya jadi cash. Lalu kita record, cancel. Untuk tanggal 29 menerima pendapatan tunai. Kita masuk dari banking, receive money. Tanggalnya di sini tanggal 29. Dengan jumlah 1 juta. Dengan memo penerimaan pendapatan tunai. Service income, lalu kita record.
cancel. Tanggal 30 membayar gaji karyawan, kita masuk dari banking spend money. Dengan jumlah 4 juta. Memonya pembayaran gaji karyawan. Akunnya salary expense. Ininya kita ubah ya. Lalu kita record. Tanggal 31 membayar listrik. Jadi kita masuk dari sini aja. Amount-nya sebesar 400.000. Dengan memo pembayaran rekening listrik air dan telepon. Akunnya yaitu electric, water, telepon expense. Lalu kita record. Nah, selesai untuk transaksi, cancel. Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Kita masuk dari akun, record journal entry. Tanggalnya tanggal 31 Maret 2017. Dengan memo penyesuaian bulan Maret. Akun yang pertama itu perlengkapan yang tersisa sebesar 800. Jadi supplies expense di sini jumlahnya sebesar 1.200.000. Kreditnya supplies sebesar 1.200.000 juga. Untuk transaksi nomor 2, sewa untuk 1 tahun terhitung sejak 1 Maret. Sini rent expense dengan jumlah 400. Prepaid rentnya dikredit dengan jumlah 400. Untuk nomor 3, penyusutan peralatan dengan metode garis lurus selama dengan umur ekonomis 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017. Jadi di debitnya depreciation equipment, jumlah depreciation equipmentnya yaitu 1.500.000. Dan di kreditnya akumulasi 1.500.000. Jadi kita record, cancel. Kita lihat dulu labanya, setup. Ayo kita masuk dari report, index to report, standar balance sheet-nya, display,
Nah, di sini sama 83.100, 83.100 juga. Close. Sini kita masuk ke trial balance. Nah, sininya juga sama 36.400. 36.400 awalnya dan akhirnya 94.800, 94.800. Lalu close. Nah, cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.